jenisnya. Ada ada objek gelas, fungsinya untuk menaruh preparat yang akan diletakkan di mikroskop. Selanjutnya ada ini tabung penampung ya, tabung penampung semen. Kurang lebih ada 15 ml. Ini standar untuk semen 1 ya. Selanjutnya ini ada vagina buatan. Ini untuk yang sapi. Ini yang sapi ya, tapi nggak ada ujungnya. Ini tapi yang sapi kurang lebih vagina buatannya akan sebesar ini. Terus ini ada yang sering digunakan di domba kambing, tinggal dipasang aja. Terus ini vagina buatan nanti akan lebih lanjutnya di praktikum selanjutnya. Nah, untuk tabung penampungnya nanti akan ditaruh di depan. Jadi seperti ini ditempelkan dengan alatnya. Nah, nanti ini untuk menampung semen dari domba atau kambing. Selanjutnya ada elektroejakulator. Ini fungsinya untuk mengejutkan jantan ya. Jadi jantan ini dimasukkan ke rektum selama 3-5 detik. Nanti si jantannya ini akan mengejakulasikan semen. Nah, untuk semennya nanti akan ditampung di tabung penampung seperti ini. Beda dengan vagina buatan, karena kalau vagina buatan dia kan nampungnya langsung dari penisnya ya. Sedangkan ini nanti tinggal keluar aja untuk semennya. Selanjutnya ada ibegan. Ini yang ibegan pertama ini untuk semen cair ya, semen yang tidak dibekukan. Jadi ada squidnya di belakang. Terus ini ada ibegannya. Nah, untuk ibegan untuk semen beku ada 2 jenis. Ini yang pertama, ini namanya di belakangnya namanya pistolet, dan yang di depannya ini namanya piston. Ada juga namanya plastik sheet-nya untuk melindungi pistonnya biar ketika masuk saat IB nggak kotor. Cara penggunaannya itu, pertama pistoletnya diturunkan terlebih dahulu, lalu seperti ini, kemudian dimasukkan straw, ya, dimasukkan strawnya yang ada putih-putihnya di belakang, terus kemudian dimasukkan, kan masuk ya. Nah, setelah itu dimasukkan plastik sheet-nya, Setelah seperti ini bisa digunakan. Tinggal pistoletnya tinggal ditekan. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti semennya akan keluar. Untuk yang pertama, untuk yang kedua kurang lebih prosedurnya sama ya. Ini ditarik dulu pistoletnya, kemudian strawnya dimasukkan. Ini ada plastik sheet-nya sebentar. Lebih sama ya, ini plastik sheet-nya nggak bisa dicopot. Nah, yang ini itu untuk memotong straw-nya. Jadi ini straw. Nanti straw itu panjangnya harus tertentu. Kalau kepanjangan bisa dipotong pakai alat ini. Namanya keto cutter. Mohon maaf, apa? Terlalu cepat dan tidak terlalu jelas suaranya. Oke. Contoh itu. Ya, oke. Nanti bisa ditanyakan aja ya untuk jelasnya. Yang selanjutnya ada glove. Glove ini akan dipakai ketika palpasi ya. Nah, penggunaan glove ini yang belum dipakai ya. Ini yang belum digunakan. Ini kan di ujungnya nggak rata ya. Jadi ketika pemakaian glove ini dibalik, yang ujungnya ini berada di dalam. Nah, seperti ini nih. Ini kan ujungnya udah nggak kasar ya, udah nggak tajam untuk nanti digunakan ketika palpasi seperti itu. Nah, untuk jenis glove ini ada 2, ada yang 5 jari dan ada 2 jari. Ini yang 5 jarinya ada 5. Untuk 2 jari ini
biasanya cuma untuk jempol sama 4 jari lainnya. Ini kan satu-satu ini yang 2 jari cuma jempol sama 4 jari. Mungkin teman-teman lebih sering lihat yang itu ya. Biasanya warna-warni juga. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru seperti itu. Selanjutnya ini ada termos untuk towing ya. Ketika pelaksanaan IB ini termos biasa. Nah, ini ada kontainer nitrogen yang digunakan ketika pembekuan semen. Nah, ini dibukanya tinggal dibuka ya, nggak usah diputar-putar. Nah, di dalamnya itu ada namanya, kanister. Nah, ini kanister. Ini, nah dalam penggunaannya kanister ini nggak boleh keluar dari leher kontainer karena untuk meminimalisir kontaminasi dengan udara luar ya. Kan ini isinya nitrogen N2 isinya. Nah, di dalam kanisternya itu ada yang namanya goblet. Goblet ini fungsinya untuk menaruh straw biar rapi. Ini kan kanisternya rada besar ya. Jadi bisa dalam satu kanister bisa isi beberapa. Nah, ini yang biasa digunakan untuk perjalanan. Dan ada lagi yang lebih gede. Sama untuk dalamnya sama juga ya. Ini dalamnya ada kanisternya juga seperti itu. Nah, ini tuh alat-alat yang biasa digunakan dalam praktikum organ betina, organ jantan, ternak jantan, salah. Ternak jantan, kurang lebih seperti itu. Ini selanjutnya ada yang biasa digunakan untuk ternak betina. Yang pertama ada spekulum. Ini spekulum untuk domba kambing, dan yang ini spekulum untuk sapi. Beda di peran. Untuk cara penggunaannya tinggal dimasukkan saja. Nah, spekulum ini bisa digunakan untuk pengecekan organ betina ataupun pemasukan vaginal sponge. Nah, ini vaginal sponge yang udah dipakai. Cara penggunaannya tinggal dimasukin aja terus didorong ke depan. Nah, anggaplah seperti ini, nanti dimasukkan ke ternak betinanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga ada spekulum, tapi spekulum ini jenisnya duckbill. Fungsinya sama untuk mengecek keadaan organ dalam betina. Yang ini untuk kambing domba, 2 ini untuk kambing domba. Cuman yang lebih besar itu untuk darah, yang lebih kecil itu untuk yang sudah pernah dikawinkan. Yang ini untuk sapi. Sama aja bentukannya, beda size doang. Selanjutnya ada seeder. Seeder ini digunakan saat sinkronisasi estrus. Nah, ini ada aplikatornya. Cara pemakaiannya tinggal dimasukin aja. Ini kan ada ekornya ya. Ekor tinggal dimasukin. Nah, ini nanti dia udah masuk. Nanti tinggal dimasukkan ke vulva. Didorong. Nah, itu. Untuk posisi seeder sendiri harus horizontalnya harus seperti ini. Enggak boleh gini kalau di dalam organ biar tidak menghalangi saluran pencernaannya. Ini untuk domba kambing sama yang ini untuk sapi. Lebih besar enggak ada. Selanjutnya ini ada termometer ya. Biasa untuk mengecek suhu rektum, suhu vagina. Biasalah ya kalau termometer mah. Nah, selanjutnya ada estrus detektor. Nah, untuk estrus detektor ini digunakan untuk mendeteksi ekstrus ya. Jadi ketika dimasukkan ke vagina, ini nanti di sini akan ada angka-angka yang menentukan viskositas mukosa dari vaginanya. Jadi apakah dari viskositas itu kita bisa tahu apakah vagina ternaknya sedang bunting atau tidak. Sedang estrus atau tidak, salah. Sedang estrus atau tidak. Ini untuk kambing domba, ini buat sapi ya. Ketika penggunaan ini diharapkan untuk hati-hati agar tidak menyakiti si ternaknya. Ternaknya pasti sakit sih kalau dimasukin ya, cuman jangan sampai berdarah atau melukai si ternaknya. Itu. Selanjutnya yang terakhir ada pregnancy detektor. Pregnancy detektor ini untuk mendeteksi kebuntingan. Ini ada USG ya teman-teman, mungkin udah familiar sama USG.
menggunakan ultrasonik ya. Ini tapi itu hanya bisa digunakan dalam ketika umur kebuntingan lebih dari 2 atau 3 bulan, karena ultrasonik ini kan mendeteksi detak jantung fetus ya. Kalau misalnya fetusnya belum cukup besar, ya nggak ada apa-apa gitu, tidak bisa dideteksi seperti itu. Ini untuk deteksi kebuntingan. Setelahnya ini ada cairan rumites, ada yang merah sama yang putih. Nah, caranya itu kita menampung urin dari ternak, lalu diteteskan yang merah terlebih dahulu. Apabila dia memang bunting, akan ada endapan di atas sama di bawah urinnya tersebut. Tetapi kalau misalnya dia nggak bunting, cairan ini akan masuk seperti teh, jadi larut gitu, nggak ada endapan, bakal larut langsung. Nah, ketika dia sudah bunting, kan akan ada endapan di atas sama di bawah. Nah, larutan putih ini biasanya dipakai untuk memastikan lebih lanjut apakah dia memang bunting atau tidak. Kalau dia memang bunting, nanti endapannya akan semakin banyak apabila diteteskan oleh larutan putih. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada mikropipet. Ini ada beberapa ukuran. Ini yang saya naik satu aja ya. Ini mikropipet ini untuk mengambil cairan dalam dosis tertentu, terutama dosis kecil ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri yang pertama, ini kan ada angka ya. Jadi kita atur dulu kita maunya berapa mikroliter. Ini kan dalam skala 100 sampai 1000 mikroliter. Ini bisa diubah, misalnya ini kan 500, misalnya kita mau 400. Tinggal diubah aja. 400. Nah, kemudian ini ada tipnya. Untuk pemasukan tipnya sendiri tinggal ditekannya seperti ini, tidak diangkat. Nah, kemudian ketika mengambil cairan, pertama-tama ya bulan-bulan seperti ini ditekan. Ini kan ada dua batas. Batas pertama, ini batas kedua deh. Untuk pengambilan pertama di batas pertama, lalu kita masukkan cairannya sampai paling ujung. Lalu kita angkat, nanti cairannya masuk. Nah, ini seperti ini. Untuk mengeluarkan cairannya tinggal ditekan sampai batas kedua. Batas kedua lebih dalam. Ini batas kedua. Terlihat lebih dalam. Sedangkan ini lebih bertampam. Untuk melepas cairannya tinggal pakai ini. Ditekan aja nanti copot. Nah, ini ukuran terakhir ada hemositometer. Nah, ini ada hemositometer. Ini seperti 13 ya, tapi digunakan untuk nanti evaluasi mikroskopis sperma, baik mobilitas, keseluruhan kualitas sperma dan lain-lainnya digunakan saat evaluasi sperma. Alat seperti ini. Nanti di dalamnya terdapat kamar-kamar yang dipakai untuk seperti itu di bawah mikroskop. Udah segitu aja alatnya. Terus oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, Mbak Dinda, silakan mau bertanya. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Hidayah Nadira dari kelas Pangandaran dan tadi digital yang terakhir jam 13. Izin bertanya mengenai alat sidak. Kan tadi ada bentuknya ya. Terus di bagian ujung itu ada yang bangku. Itu fungsinya untuk apa, Cek? Terima kasih. Sebentar ya. Jadi di sana ada ujung.
yang kayak tali. Nah, itu fungsinya itu untuk penanda. Jadi untuk feeder itu kan ada di dalam ternak betina itu berapa hari ya, tergantung biasanya sih sekitar 2 mingguan lah. Fungsinya itu dia tahu nih mana ternak yang udah dimasukkan feeder sama yang belum, kan takutnya double. Jadi untuk bagian Y-nya, bagian feedernya itu nanti akan ada di dalam ternak betinanya, sedangkan yang tali garis luarnya itu nanti di luar sebagai penanda. Berlaku juga buat vaginal spons ya, kayak gitu sebagai penanda. Gitu tidak? Bagaimana? Baik, Cek, mengerti. Terima kasih. Oke, makasih Dinda. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nanda Nadira dengan tinggi MPK 150. Izin bertanya, untuk yang alat yang dipakai untuk hewan yang betina, kan tadi ada yang buat cek vagina domba atau kambing yang penyedap itu. Kenapa Cek untuk yang darah sama yang sudah kawin dibedakan, itu apa yang membedakannya Cek? Terima kasih Cek. Ya, kalau yang darah itu relatif vaginanya itu relatif keras ya, bukan keras lah, jadi tidak lentur, tidak elastis aja, jadi agak sedikit kaku. Kalau yang sudah melahirkan biasanya sudah agak elastis biasanya. Yang darah itu cocok bebeknya ini agak kecil ya, ini agak sedikit pipi. Ini ya. Ini kemudian ada yang sudah pernah melahirkan, ini agak besar. Ini yang ini agak sedikit besar, sedikit lebar. Itu mungkin. Bagaimana Nanda, apakah salah jawab? Baik, terima kasih. Oke, makasih juga. Untuk yang lain aja, ada yang mau ditanyakan sebelum saya yang tanya? Nggak ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, saya tanya. Jadi tadi kan dalam kontainer itu ada isinya ya. Nah, isinya itu terdiri dari apa aja? Gimana teman-teman, ada yang tahu nggak bagian dari kontainer nitrogen isinya ada apa aja bagian-bagiannya? Mangga Riko kok. Ya baik, kalau nggak salah isinya tuh ada kanister sama bobet ya. Ya, benar ya, isinya ada kanister sama bobet. Untuk vagina buatan kan sapi sama kambing domba ada perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Hadiah di mangga kok. Nah, iya. Paling besar ada di ukuran ya. Untuk sapi biasanya bakal lebih besar dibandingin kambing atau domba seperti itu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, gunanya insect buat apa? Ada yang tahu? Selain tadi ya, Mbak. Yang lain kayaknya di SMA-nya nggak pernah dipakai ya kalau konsep-konsepnya. Boleh Kak? Konsep itu untuk mengambil tanggung jawab keluarganya yang diamanat. Oke, benar ya. Jadi bisa digunakan untuk mendidik atau
mengambil atau merobek juga bisa untuk organ atau preparat berapa kali seperti itu. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan teman nggak? Mungkin tadi ada yang kurang jelas atau apa? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik dari saya atau baik dari Pangandaran? Mungkin terkait tugas ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Terima kasih Cak. Perkenalkan saya Syahkan Hamzani dengan 3 digit NPM 148 dari tugasnya. Izin bertanya untuk tugasnya Cak yang digambarkan mikroskopnya saja Cak. Ya, yang utama gambar-gambar mikroskopnya ya, tapi kalau misalnya kalian mau menggambar alat-alat yang tadi ya silahkan aja. Kita terkait apa ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya terkait tugas? Untuk tugas ditulis di kertas folio ya udah ada assignment-nya, dikumpulkan buat 2 dan 9 malam ini ya. Jangan ada yang telat. Kalau misalnya ada apa-apa silahkan konfirmasi aja kalau misalnya kenapa. Untuk resumenya, resume baik yang video udah ada linknya di Google Classroom sama yang tadi ya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sekarang. Mana teman-teman paham nggak? Paham. Gimana tolong direspon teman-teman? Mangga ya, kenapa? Baik, apakah suara saya Terdengar ya? Baik, sebelum saya dengan izin bertanya untuk tadi tentang alat-alat yang diberikan itu ada berapa ya? Soalnya saya baru datang 19, takutnya ada yang Bentar dihitung dulu. Ada sekitar 24 kurang lebih gitu. Mungkin ada yang bagian-bagiannya ya kurang lebih ada yang sama juga kayak kita buatan kan ada yang sapi ada yang domba kambing jadi kurang lebih ada di 24 gitu sekitar size. apakah nanti ada kayak PPT-nya atau semacam bahannya soalnya ini kan Oke, untuk yang ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kurang, boleh mungkin nanti tanya-tanya ke temennya. Kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan, boleh ditanya ke temennya gimana. Karena ini nggak ada PPT-nya. Kelas lain juga sama soalnya nggak ada PPT-nya. ya baik. Oke, sama-sama. Nanti difotoin aja ya untuk alat-alatnya. Seperti itu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi berarti oke, ada lagi. Dinda mau nggak? Mau nggak Dinda? Izin bertanya Cak mengenai alat estrus detektor. Apakah memang ketika dimasukkan ke ternak selalu sakit ya Cak? Terima kasih. Oke, jawabannya iya ya, karena bayangin aja ada alat gitu dimasukin ke kamu ya pasti reaksi dari ternak itu sakit, pasti sakit itu ya. Cuman apa namanya
diusahakan jangan sampai melukai, jangan sampai melukai atau menyakiti gitu. Karena nanti bisa aja kalau misalnya salah atau apa bisa sampai berdarah gitu kan, kasian juga kalau luka kan, lukanya di dalam-dalam ya, mau diobatinnya juga susah gitu. Seperti itu kita. Siap, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada berarti saya nggak paham ya semuanya gitu. Untuk alat bahan beserta tugasnya nanti. Untuk absen udah dibuka ya kelas C sama Pangandaran. Silakan absen, jangan lupa absen. Gitu. Mungkin dari Pak Kundrat ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Kak Anissa, Tiara. Oke, saya sedikit menambahkan tentang tadi sidar ya, itunya. Jadi sidar itu ada aplikatornya. Jadi sidar itu dimasukkan ke dalam aplikator dengan bagian depan adalah bagian yang tidak berbenang. Yang bagian berbenang itu bertali itu di bagian belakang. Nah, kemudian setelah di aplikator kita masukkan ke dalam vagina. Nah, ini aplikator ini tolong geser ke kanan dikit. Nah, ini ujungnya ini yang depan. Nah, yang depan itu adalah yang tidak ada benangnya. Kita masukkan. Masukkan ke sini, sudah ada di dalam, benangnya ada di belakang ini. Nah, kemudian kita dorong ke dalam saluran reproduksi betina. Kemudian setelah sampai di batas itu, nah kita dorong ke depan sehingga si sidarnya masuk. Nah, ketika sudah di luar, dia akan mengembang, membentuk huruf Y. Nah, ini mengembangnya ini adalah untuk menahan supaya dia tidak keluar. Dengan huruf Y ini dia akan menekan dinding vagina dari si doma betina tersebut. Dia akan menekan dinding vagina sehingga dia tidak terdorong oleh rejanan pada saat si betina tersebut misalnya defekasi atau urinasi. Dia tetap tertahan di dalam, tapi ininya akan menjuntai keluar vagina, benangnya. Nah, ketika periode penanaman sidar itu sudah selesai, sudah habis, maka kita akan tarik si sidar ini melalui benangnya. Nah, ketika ditarik, dia seperti jari kita. Ketika ditarik ke belakang, seperti jari kita, dia akan menguncup. Akan menguncup, sehingga mudah ditariknya. Itu. Agak paham? Bisa terbayang, adik-adik? Halo? Bisa, Pak. Terbayang ya, itunya. Jadi ditarik, itu dia akan yang arsitektur Y-nya itu akan menguncup sehingga mudah ditariknya. Kemudian kedua adalah itu yang saya ingin tambahkan tentang kontainer nitrogen cair. Kontainer nitrogen cair, nah ini berbagai ukuran, dari ukuran yang volume 3 liter sampai yang volume 70 liter juga ada, tapi yang umum ada yang paling tinggi, yang paling tinggi volume terbesar yang dipakai adalah yang 40 liter. Ini fungsinya kontainer ini adalah untuk menyimpan semen beku. Nah, kemudian ini pada umumnya berisi beberapa kompartemen di dalamnya lewat penempatan kanister.
Itu kanister. Nah ini yang 6 ya, yang 6 kanister. Itu, nah kanisternya itu ada yang pendek. Nah ini termasuk yang panjang kanisternya. Ini bisa memuat 2 tingkat. Nanti kita di dalam itu kita menempatkan goblet. Kanister yang ini. Gobletnya satu kanister bisa memuat beberapa, satu goblet bisa memuat beberapa kanister. Sebenarnya adalah untuk mengkelompokkan semen, apakah kelompok bangsa atau kelompok individu, itunya. Jadi kita dengan mudah nah itu kanister yang biru, dengan mudah kita mengidentifikasinya. Oh, yang warna biru ini adalah untuk sapi FH. Untuk warna yang lain adalah untuk jenis sapi yang lain. Atau kita menempatkan secara individu, itunya. Misalnya kanister yang satu untuk sapi, untuk bull nomor sekian. Kanister yang lainnya untuk bull yang lain-lainnya juga. Gitu. Jadi itu untuk memudahkan ya. Jadi ada kontainer, kemudian ada goblet, dan ada kanister dan ada goblet, gitunya. Nah ini goblet yang sebelah kiri itu adalah kanister yang sebelah kiri bisa memuat lebih dari 1 tingkat, ini, sementara kanister goblet yang kanister yang kanan itu bisa memuat hanya 1 tingkat, gitunya. Jadi, nah ini kemudian ada satu lagi alat yang berkaitan dengan kontainer ini, ada 2 sebetulnya. Ada yang satu adalah stick ukur. Stick ukur kita bisa ganti dengan stick bambu atau kayu. Adalah untuk mengukur volume nitrogen cair yang tersisa. Nanti stick yang tercelup di ini di kontainer, dicelupkan ke kontainer, batas itunya akan kelihatan karena yang terendam oleh nitrogen cair akan berwarna putih karena embun, itunya, karena embun dari uap itu. Sementara yang bagian yang tidak tercelupnya itu warnanya yang tidak putih lah, sehingga kita bisa mengukur berapa sisa volume ini, karena volume nitrogen cair di dalam kontainer itu harus begini, volume nitrogen cair di dalam kontainer harus terjaga. Sebaiknya adalah, bukan sebaiknya ya, jangan sampai volume ketinggian nitrogen cair itu lebih rendah dari ketinggian ketinggian goblet, gitunya. Jadi si nitrogen cair terjamin, si straw terjamin terendam. Kemudian nah ini yang sebelah kanan ada tower ya. Yang ini, nah ini untuk towing, itunya. Jadi, ini termos. Termos hanya untuk pengangkutan jarak pendek dan waktu singkat. Jadi kalau kita jalan pakai motor, membawa kontainer mungkin riskan ya, itunya. Mungkin riskan. Tower di bawah itu. Itunya karena goncangan tumpah, gitu kan, sehingga membahayakan. Kalau inseminator di luar negeri umumnya karena prasarana jalannya sudah bagus, dari farm ke farmnya mereka umumnya menyimpan kontainer nitrogen cair di bagasi mobilnya. Umumnya mobil yang dipakai oleh inseminator itu tipenya tipe ini, country atau estate, gitunya, sedan tapi bagian belakangnya seperti hatchback biasa, gitu. Ini yang terakhir ini adalah automatic atau electric tower. Jadi straw yang akan dipakai itu adalah harus di towing dulu, harus diencerkan dulu dari suasana beku. Suhu yang dipakai adalah suhu 30
38 derajat. Gitu. Nah ini enak, bisa dicolokin ke ini, kalau di lapangan dicolokin ke tempat pemantik rokok di depan, gitu ya. Jadi pakai DC, gitu ya. Tapi kalau di ini di ruangan kita pakai AC, langsung ke colokan listrik PLN. Nah ini bisa dicolokkan di depan kalau kita mau ngecas, misalnya ada charger HP yang pakai ujungnya seperti ini, atau ya umumnya seperti ini, gitu ya. Untuk pemantik rokok di dashboard depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Tiara, yang bikin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kundrat. Itu tadi ada tambahan ya teman-teman dari Pak Kundrat. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Masih ada waktunya? Oke, Aldin, mangga. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldin Petrolbrista dengan 3 digit NPM terakhir 032 dari kelas Pangandaran. Yang ingin saya tanyakan itu tadi yang pipa yang putih itu namanya apa teh? Izin konfirmasi dulu. Sebentar, pipa yang putih maksudnya yang ada Yang di dalam kontainer yang buat penyimpanan semen, Pak. Yang putih mana ya? Yang itu yang aluminium apa? Ya, stainless. Itu kanister. Oh iya. Nah, itu kan tadi sempat dijelasin ya, kalau misalnya kanister itu diangkatnya tidak boleh melebihi dari ujung ini kontainer. Nah, kalau misalnya yang 2 ini kan yang panjang itu kan nanti ngambil semennya seperti apa, Pak? Ya, nanti kita bermain dengan 2 kanister. Itunya. Jadi ketika kita mau mengambil dari bagian yang bawah yang ini, bagian bawah yang kanister yang panjang itu, kita siapkan kanister yang satunya lagi untuk menampung yang dari atas masuk ke sini. Itunya. Jadi kita kait kanister dengan 2 jari begini, dua kanister kita kait, satu angkat, kemudian masukkan ke sini. Satu beberapa goblet misalnya dipindahkan ke sini. Oh, satu lagi Pak Kikin, mungkin itu pinset panjangnya yang belum ini, yang belum ditampilkan. Pinset. Mungkin ditambah dengan 1 kontainer dan 1 itu ya Pak ya? Ya, bisa dengan 2 kontainer, bisa dengan itu. Bisa dengan kita menggunakan 2 jari untuk mengangkat kanister, kanister, gitunya. Ada, nah khusus untuk pinset ini, pinset untuk mengambil straw, itu ada khusus, lebih panjang dan lebih kokoh. Gitu. Hampir bisa kita pakai untuk membolak-balikan steak di panggangan. Gitu. Nah ini lebih panjang. Gitu. Ada yang melengkung di ujungnya, ada yang lurus. Gitu. Nah begitu. Nah tadi kaitannya dengan pertanyaan Aldin, katanya ada ketentuan bahwa mengangkat kanister tidak boleh melebihi leher, yaitu tidak mati ya, bukan aturan mati ininya. Jadi maksudnya jangan mengangkat lebih dari itu dari leher kontainer dalam waktu yang cukup lama. Itunya. Kalau waktu singkat bisa, karena suhu di leher ini umumnya di 110 sampai 140 derajat minus. Ya, di minus 110 dan minus sampai 140 derajat. Jadi masih terjaga. Gitu. Jadi bukan harga mati ya, itunya. Masih bisa untuk waktu singkat. Itu Aldin. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin 1 pertanyaan lagi Pak, boleh? Silakan, silakan. Tadi kan kalau misalnya dalam kontainer itu bisa agak lama ya Pak untuk menyimpan semennya. Nah, kalau misalnya di termos itu hanya untuk jarak-jarak waktu yang sebentar gitu. Ya. Nah, untuk waktu maksimal itu
kalau di dalam termos biasanya berapa? Terus kalau waktu maksimal di dalam kontainer itu biasanya sampai berapa gitu, Pak? Oke. Kalau di termos kita ya untuk waktu 5 jam masih bisa, perjalanan 5 jam masih bisa. Jadi kalau kita ke Jakarta atau ke Tangerang atau ya sampai ke Brebes lewat tol masih bisa gitu pakai termos ini. Gitu. Tapi pas ini harus dijaga penguapannya, harus betul-betul rapat gitunya sehingga penguapannya tidak terlalu tinggi. Ya, ingat si straw tetap masih terendam di ini, masih terendam di masih terendam oleh nitrogen cair gitunya. Tapi kalau di kontainer itu bisa lebih lama lagi. Bisa kalau di kontainer yang 40 liter itu bisa sampai 3 bulan ya gitunya. Makanya ada stick ukur untuk selalu kita minimal seminggu sekali kita mengukur ini, mengukur ketinggian dari nitrogen cair. Karena semakin lama kontainer dipakai itu tingkat penguapan semakin tinggi. Itu Adin. Mungkin informasi Pak, kan sekarang ada kontainer yang 1 liter ya Pak ya? Oh ya. Ternyata sudah banyak menggunakan yang 1 liter itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Kikin. Nah itu untuk pengangkutan jarak pendek bisa pakai ini, bisa pakai untuk menggunakan kontainer yang 1 liter gitunya. Dan ini juga untuk penelitian adik-adik yang hanya sekitar semingguan bisa juga kita menggunakan ini, menyimpan siman bekunya di dalam kontainer yang 1 liter itu. Terima kasih tambahannya Pak Kikin. Oke, silakan Teh Anika, lanjut. Oke, terima kasih Pak Kikin dan Pak Kuntat. Dari teman-teman mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, baik dari materi maupun dari tugas ya. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Kikin, teman-teman itu yang lagi disorot alat untuk apa? Mangga dijawab teman-teman. Karena teman-teman ada yang tahu itu alatnya yang sedang dipegang oleh Pak Kikin untuk apa dan namanya apa? Siapa ini Raisen? Olga ya? Mangga Olga. Izin menjawab, Cak. Untuk menampung hasil ejakulasi semen dari alat itu, Cak. Ya, benar ya. Itu alat untuk menampung semen apabila si ternak jantannya dipakaikan elektroejakulator seperti itu. Ya, itu namanya ini tulip glassware ya. Karena bentuknya seperti bunga tulip. Jadi ini namanya tulip glassware. Dan ini bisa dipakai untuk selain untuk pakai tadi nampung elektroejakulator, biasanya ini dipakai juga untuk nampung ketika kita pernah melakukan nampung entok ya, entok. Jadi ternak unggas entok kita nampung pakai ini, pakai tulip glassware. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi ya terkait tugas maupun materinya, nanti untuk gambar alat-alatnya akan saya kirimkan di grup aja ya, biar kalian bisa nyesuaiin juga alatnya apa aja seperti itu. Saya ingatkan lagi jangan lupa absen dan
tugas dikumpulkan hari ini jam 11.59 malam ya. Jangan sampai ada yang telat seperti itu karena ya, udah saya kasih waktu nih sampai malam. Kelas lain mah jam 12 siang dikumpulin. Kelas tadi pagi mah jam 12 siang dikumpulin ya. Jadi jangan sampai telat dan diusahain dilengkapin ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau apa, boleh tanya ke temannya, boleh googling, tapi jangan nyontek ya. Jangan nyontek, jangan nyalin gitu. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau berbicara, saya cukupkan praktikumnya sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman kelas C dan Pangandaran. Kita berjumpa lagi di praktikum minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Cak. Baik, terima kasih, Cak. Cak. Terima kasih, Cak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Cak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.